Oke. Pak Alex tadi kan mulai beriklan dari 20.000 gitu ya. Bisa beriklan dari 20.000. Nah, ini kan banyak sekali channel nih Pak Alex. Ada YouTube, ada Google Ads gitu ya, ada Google Display Network tadi gitu ya, ada Facebook, ada Instagram dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di antara karakteristik channel promotion tadi Pak Alex, mana yang kira-kira apakah ada karakteristik tertentu misalkan fashion paling cocok cenderung ke sini gitu. Atau bisnis food cenderung ke channel yang mana gitu? Silakan. Ya, begini Pak. Jadi di common practice-nya tuh gini, kalau produknya itu lifestyle, ya, kuliner, fashion, atau mungkin masker yang fashionable segala macam itu, memang di sosmed lebih cocok, ya, di sosmed lebih cocok. Tapi kalau produknya lebih serius, misalnya CCTV, ya, kan mau lebaran nih, keadaan nggak, ya, ada yang bilang keamanan nggak begitu oke gitu ya. Ada yang mau pasang CCTV. Lebih cocok kalau Anda pasang iklan mungkin di Google Text Ads. Kalau produk-produk yang serius ya, lebih cocok di mesin pencari, bukan di sosmed. Tapi kalau budgetnya Anda memang berlimpah-limpah, Anda dua-duanya juga nggak masalah. Ya. Tapi kalau memang budgetnya pas-pasan, Anda lihat kalau produknya lifestyle, ya, mungkin lebih cocok di sosmed. Facebook, Instagram, YouTube, ya, gitu Pak Tri. Nah, ini kan tadi Pak Alex menyampaikan sebelum saya baca ini Pak beberapa pertanyaan, menyampaikan kan promosi. Ini kan berbudget Pak Alex. Kenapa Pak Alex nggak menyampaikan yang organik nih Pak Alex di masa COVID ini? Nah, oke. Tadi saya dari awal kan ngomongnya promosi berbayar terus ya, tapi intinya gini, yang organik ya, posting FB, posting Facebook, posting Instagram itu juga tetap harus rutin. Jangan mentang-mentang dirumahkan jadi berkurang frekuensinya. Kalau Anda memang biasa posting satu hari 3 kali di Instagram, lakukan 3 kali. Bahkan mungkin kalau produknya berkaitan dengan puasa Lebaran, Anda boleh tambahkan ya produk-produk yang misalnya makanan lah gitu ya. Mungkin cocok kalau Anda iklankannya itu mungkin malam gitu ya. Jadi disesuaikan Pak. Dan organik itu harus. Dari tadi saya nggak bicara tentang organik karena organik itu adalah suatu keharusan sebetulnya. Ya. Websitenya juga harus SEO ready, harus mudah ditemukan, harus cepat dibuka. Ya. Kalau punya YouTube channel juga rutin diisi ya video-videonya. Nggak usah jadi YouTuber, tapi paling nggak produk-produk Anda tuh terwakili di YouTube. Ya, itu harus Pak Tri. Nggak bisa ditawar itu. Oke Pak Alex, ini ada pertanyaan dari Pak Herlambang Prayatno. Mau tanya Pak, ada hitungan persentasi berapa porsi budget dari masing-masing promosi di digital marketing ini? Nah, itu yang saya sering sekali ditanyakan oleh calon klien saya. Ya, jadi biasanya saya akan balik tanya, Pak, Bu, biasanya marketing budgetnya Bapak, Ibu itu berapa? Nah, biasanya itu dipakai di mana? Ya. Nah, udah zaman-zaman informatif seperti ini, nggak ada salahnya 40% paling nggak itu sudah dialokasikan ke promosi digital marketing. Ya, kalau Anda misal ya, Anda biasa beriklan 1 bulan di majalah, di koran, misalnya taruh deh 25 juta gitu misalnya ya. Nah, paling enggak 40%-nya itu harus dialokasikan untuk digital marketing. Kenapa? Coba aja kita tanya diri sendiri. Berapa banyak sih di antara kita yang masih baca koran, masih baca majalah? Ya, kan udah nggak banyak. Ya. Jadi paling enggak 40%. Ini hanya pendapat pribadi ya. 40%, apalagi masa COVID sekarang Pak ya. Masa COVID kenapa enggak 70-80%? 20%-nya buat dana cadangan THR, Pak. Iya. Saya mau terus lanjutkan pertanyaan nih Pak Alex. Jadi, dari Pak Mr. Ariza Yuzen.
Ya, apakah ada semacam komposisi digital marketing yang bisa kita gunakan dalam menggunakan tool digital marketing seperti Google Ads, Google Text Ads, YouTube, Facebook, dan Instagram Ads, Pak? Hampir mirip, Pak. Silakan, Pak. Oke, gini, memang kalau Google Display Network itu biasanya habisnya lumayan banyak, ya. Biasanya yang beriklan di sana juga perusahaannya lumayan besar, ya. Jadi saya pernah oleh satu klien disuruh menghabiskan iklan tuh 300 juta dalam waktu 3 minggu, ya. Itu cepet banget habisnya gitu. 3 minggu tuh pasti habis gitu ya. Jadi memang kalau Google Display Network itu untuk mereka yang kantongnya dalam lah gitu ya, seperti kelasnya Agoda atau Astra yang besar-besar gitu ya. Kalau kita tapi nggak ada salahnya juga sih ya. Kita nggak ada salahnya juga kalau mau coba-coba Google Display Network, tapi kanalnya dikecilin, Pak Patrick. Kalau memang produk kita misalnya hanya dibutuhkan wanita, jangan pasangnya di detik.com yang depan. Mungkin di Detik Wallipop yang kebanyakan wanita, ya, atau Kompas dulu ada Kompas female gitu ya istilahnya. Jadi boleh dicoba sih, tapi lebih baik sih mungkin kalau yang perusahaannya nggak besar-besar sekali ya text ad. Sama social media ads. Bisa tertarget per website, Pak Alex ya? Atau per bisa channel tertentu ya? Bisa, misalnya begini, misalnya saya produknya otomotif. Saya bisa beriklan hanya di kanal-kanal, misalnya saya pilihnya Kompasnya yang otomotif saja, itu bisa. Ya. Bahkan ini bukannya promosi, Pak, sebetulnya ada yang nggak suka kan iklan pakai kredit card segala macam. Sekarang bahkan grupnya Kompas itu juga sudah punya seperti display ads ya. Kunjungi aja pasangiklan.com. Itu sangat simpel kok. Kita transfer uang dulu ya 100.000, 200.000 gitu. Itu bisa juga. Jadi nggak mesti lewat Google, tapi langsung ke Kompas dan grupnya. Kompas kan grupnya banyak, Pak. Ada yang otomotif, ada yang wanita segala macam. Ya, bisa seperti itu juga. Kalau ngukur efektivitasnya seperti apa, Pak Alex? Supaya paling balik lagi nanti dilihat aja dengan budget iklan misalnya sebulan 2 juta gitu ya, yang masuk ke website berapa banyak itu kan bisa dilacak ya, bisa dipasangkan Google Analytics, dibandingkan dengan kunjungan di Google AdWords. Nah yang masuk itu misalnya ada 100%, nah yang belanja dari sini ada berapa banyak gitu. Jadi sebetulnya bisa dilacak semua, Patrick. Dengan pasang Google Analytics dibandingkan dengan data dari Google AdWords dan dibandingkan dengan data sales kita nanti. Nah sekarang kan para pelaku ini kan banyak juga memanfaatkan WA chat, Pak ya. Jadi chatting. Jadi mereka beriklan langsung dikoneksikan sarana WA. Menurut Pak Alex seperti apa, Pak? Ini sangat efektif, Pak. Bahkan masukan dari tadi yang dapat 102 leads atau calon customer dalam bulan April, malah temuannya agak mengejutkan untuk saya juga. Gimana? Gini, mereka lebih suka langsung chat lewat WA, bukan email. Oke. Saya mungkin agak terlalu tua dan old fashion. Saya pikir yang namanya email itu kalau korporasi masih itu ya. Tapi ternyata WA call itu atau WA chat di iklan atau di website itu sangat berguna, Pak. Benar juga sih kalau saya pikir. Kalau saya mau belanja, saya mau langsung tahu available nggak, warna apa ada nggak, besok bisa diantar nggak gitu. Betul juga sih. Beberapa retail sekarang kan kampanye dengan adanya di rumah aja gitu. Bahkan mereka bisa belanja ya melalui WA saja gitu ya. Betul. Jadi lebih mudah. Apalagi dibantu iklan ya. Jadi teman-teman yang websitenya belum ada WA, tombol WA-nya cepat-cepat bikin ya. Minta developernya cepat-cepat pasangin. Betul, karena itu salah satu tingkat efektif yang paling conversion rate-nya akan tinggi itu. Karena langsung interaksi. Iya, langsung. Bahkan beberapa pelaku itu buat personal shopper, Pak Alex. Jadi mereka memang bentuk customer service mereka gitu ya untuk melayani para konsumen mereka sehingga konsumen mereka lebih mudah dalam berinteraksi gitu ya. Salah satu pemain misalkan yang dari restoran dia bikinlah semacam WA centernya gitu ya. Ada 6 atau 5 gitu ya. Mereka ini untuk melayani pelanggan mereka. Oke, saya lanjutkan Pak Alex. Ini dari Pak Sheryl, Ibu atau Bapak ini.
Setuju Pak, kita perlu iklan. Namun pertanyaannya tentang virtual tour video, bagaimana supaya iklannya efektif, tapi tidak justru malah jadi edukasi kompetitor. Nah ini menarik sebenarnya Pak Alex, terkait video virtual ini. Kalau saya melihat ada salah satu pemain properti Pak Alex, mereka kan biasanya tidak bisa nih kunjungan gitu ya. Sekarang mereka pakai virtual, datang dari pintu gerbangnya sampai ke dalam gitu ya, melihat view keseluruhan. Dan itu dikasihkan ke calon konsumen. Yang kedua Pak Alex, tentang iklan pay per click di FB dan Google dan marketplace semua bisa akses, namun seringkali saat iklan justru produk kita diklik kompetitor sehingga kredit habis, pembelian minim. Oke. Pak Alex. Oke, saya jawab nomor 2 dulu ya. Ya. Gini, Ibu Cheryl, Google ini sebetulnya udah lumayan memikirkan ini. Ya, jadi kalau kompetitor Anda klik satu kali dari kantornya, ya dengan koneksi internet WiFi atau koneksi internet GSM-nya, ya itu memang dihitung satu kali. Tapi kalau dia 5 menit lagi klik lagi, 5 menit lagi klik lagi, itu tetap dihitung satu. Ya, kecuali kompetitor Anda niat banget untuk mencelakakan Anda. Dia ke Starbucks, dia minta wifi-nya, dia klik. Kemudian dia ke Coffee Bean, dia minta wifi-nya, dia klik. Itu dihitung 2. Tapi saya rasa mungkin jarang kali ya kompetitor seperti itu. Ya. Ya, jadi jangan khawatir, Bu Cheryl, itu sudah dipikirkan. Ya, cepat habis itu bukannya kompetitor sebetulnya. Memang leads-nya banyak. Soalnya dari satu IP dalam 24 jam itu hanya dihitung satu. Ya, jadi nggak usah khawatir mengenai itu. Pertanyaan nomor 2, tentunya virtual tour ini jangan menyangkut yang rahasia perusahaan. Misalnya Anda kuliner ya, jangan Anda kasih tahu dapurnya resepnya apa aja gitu. Tapi mungkin virtual tournya tuh ambience perusahaannya, ambience tempat makannya gitu ya. Jadi virtual tournya itu hanya untuk memudahkan. Nanti kalau COVID-nya udah selesai itu dia cepat-cepat datang dan dia sudah tahu. Udah tahu produk Anda dan dia sudah siap belanja. Tentunya jangan tentang rahasia perusahaan. Ya, mungkin itu sih Pak Tri ya. Supaya membantu konsumen melihat betul. jasa kita gitu. Pak Alex, tadi Pak Alex juga sampaikan bahwa kita bisa beriklan, misalkan tadi dicontohkan S Hardware gitu ya. Itu kan ada iklan yang di atas. Saya juga sering lihat Mono apa Pak? Monotaro. Nah, itu kan sering, wah itu Monotaro, itu sering sekali saya lihat juga. Di berbagai kesempatan lihat sana lihat sini. Secara etik diperbolehkan nggak sih Pak? Atau ada aturan main? Selama Google bilang boleh Pak. Soalnya ini saya pernah lihat di Australia ya. Itu kata kunci misalnya, sorry saya sebutkan namanya aja ya, Honda Jazz. Itu yang muncul iklannya Toyota Yaris. Ini kan sekelas ya, harganya juga nggak beda jauh ya. Jadi orang yang mau cari Honda Jazz, dia akan ketemu Honda Jazz di bawah, tapi akan dijegal dulu dengan Toyota Yarisnya. Gitu. Jadi ya boleh-boleh aja sih, nggak masalah. Era digital gitu ya, Pak Alex. Iya. Switching brand ya, terjadi switching. Bisa aja kan switching kan? Ya, betul. Apalagi penawarannya lebih menarik gitu, Pak Alex. Nah, diskon COVID. Oke, Pak Alex, saya lanjut nih dari Pak Muhammad Akil Rahman gitu ya. Tanya Pak Alex, apakah memang usaha sekarang ini yang bisa bertahan hanya yang menggunakan aplikasi digital? Gimana dengan usaha yang tidak memiliki sumber daya atau modal untuk melakukan bisnis berbasis aplikasi digital? Misalnya usaha rumahan, UMK. Terima kasih Pak. Pak Muhammad Akil ya, betul ya? Betul Pak. Oke, Pak Muhammad Akil sebetulnya enggak juga sih Pak. Gini, kita kan ada yang bilang nggak ada rotan akar pun jadi ya. Apa terbalik ya? Tapi intinya gini, kan kita kebanyakan pakai handphone, kita pakai WA, ya. Di lingkungan saya sendiri malah ibu-ibu ini pada jualan Pak, pada jadi reseller makanan. Sorry yang puasa ya, belum jam buka, tapi intinya berdayakan WhatsApp Anda. WhatsApp itu sangat dahsyat.
Ya, jadi Anda bisa cari komunitas, cari grup ya. Misalnya Anda punya produk, misalnya busana muslim deh. Busana muslim kan sebetulnya laku nih, tapi kan Tanah Abangnya tutup misalnya ya. Anda bisa titip sama teman dengan WhatsApp grup dia, tolong dong Pak Bu broadcastkan produk saya gitu. Jadi sebetulnya kalau saya bilang digital marketing itu bukan yang wah glamor ya, mesti Google, mesti YouTube, enggak. Dengan WhatsApp pun sebetulnya atau Telegram itu sudah digital marketing Pak. Ya. Bahkan untuk misalnya sampel produknya, Bapak bikin aja video sederhana dan diupload ke YouTube. Nah nanti teman yang nge-share itu dikasih link YouTube-nya Bapak Ibu gitu ya. Jadi selagi mereka broadcast, bantu teman-teman bantu broadcast, mereka juga bisa lihat produknya. Jadi nggak mesti yang berbayar mahal gitu, enggak Pak. Pokoknya gunakan teknologi intinya gitu. Digital marketing itu memang dibuat untuk orang awam sekarang, bukan orang IT. Jadi emak-emak pun bisa gitu intinya. Lebih mudah malah ya. Iya mudah kok. Selama masih bisa WA, jawab WA, kirim WA, beres. I'm going to close. Alex, tadi Alex bicara mengenai reseller, Pak Alex. Bicara reseller ini kan cukup menarik, Pak Alex. Jadi kalau saya perhatikan memang salah satu strategi untuk melakukan penjualan adalah melalui reseller, ya Pak Alex. Nah, namun bagaimana sih cara mencari reseller yang tepat, Pak Alex, melalui sarana digital? Cari reseller itu cuma ada 2 cara, Pak. Ya. Pertama yang berbayar, iklan, sama personal branding. Ya. Misalnya Pak Tri lah ya, Pak Tri mau punya satu line busana muslim. Kalau mau cari reseller yang paling gampang, paling cepat, paling efektif, pasang iklan, ntar malam juga bisa dapat 50 reseller, pasang iklan Pak. Ya. Nah kedua, ya Pak Tri mesti personal branding, sering-sering tampil di YouTube. Dari YouTube nanti ada wartawan yang ngelihat Pak Tri ditampilkan mungkin di Kick Andy, di mana, ya. Tinggal di acara Kick Andy ngomong gitu ya, saya cari reseller. Ya caranya cuma itu aja sih. Tapi kalau Anda cuma dari mulut ke mulut, dari WA ke WA, bisa juga. Seperti tadi Pak Muhammad Akil nanya ya. Bisa juga Anda bikin satu script ya, mencari reseller. Anda coba broadcast aja ke teman-teman Anda. Bilang, tolong dong yang berkenan broadcast ke teman-teman Anda, ada nggak yang mau jadi reseller saya misalnya. Itu juga bisa dilakukan. Jadi digital marketingnya yang cara-cara merakyat, cara UKM lewat WA saja. Tapi kalau mau cepat, mau instan, iklan. Oke. Pak Alex, yang menarik sebenarnya sekarang ini kan ada sarana Zoom gitu ya. Beberapa kali saya kira para pelaku bisnis juga sudah memanfaatkan Zoom sebagai online business matching, Pak Alex. Jadi kita bisa presentasi bisnis melalui sarana Zoom seperti ini, kita undang calon reseller gitu ya. Kita presentasi, saya kira bisa mempercepat closing ya. Bisa juga. Bahkan kalau saya lihat banyak emak-emak ya di Instagram Live, di Facebook Live. Betul. Instagram Live sekarang lagi dagang dia. Ini bahannya halus kan, gitu segala macam. Jadi mereka dagang live gitu. Iya. Dan itu sudah menjadi kenormalan baru ya Pak Alex? Sangat normal. Oke Pak Alex, saya lanjut nih dari Ibu Emilia Bazar. Pak Alex, berapa persen biaya promosi untuk perusahaan startup? Ini pertanyaan yang susah-susah gampang. Sebetulnya biaya promosi itu ditentukan dari internal klien, Bu. Bukan ditentukan dari kami. Ya. Jadi kan setiap perusahaan jenis produknya, presentasi profitnya itu kan beda-beda. Ya, itu harus ditentukan dari pihak yang bersangkutan. Promosi budget atau promosi marketingnya berapa? Tapi kalau tadi ditanya berapa persen digital marketing, berapa persen yang konvensional, saya berani bilang coba mulai dengan 40% sudah digital marketing sekarang. Tapi kalau berapa nominalnya, besarnya untuk masing-masing perusahaan atau apalagi startup, itu kembali ke masing-masing Pak Tri, Ibu Emilia. Disesuaikan dengan budget Pak Alex ya. Betul. Soalnya tiap produk beda kan ya. Oke, betul. Saya lanjutkan Pak Alex dari Bu Rini Manuhutu. Selamat sore, terima kasih atas materi Pak Alex dan moderator Pak Tri. Saya mau tanyakan bagaimana strategi digital marketing untuk bisnis
di bidang jasa konstruksi karena saya lihat dominannya lebih ke consumer good, Pak. Konstruksinya ini Bu Rini B2B atau B2C? Kalau B2C masih nggak masalah. Ya. Saya banyak lihat iklan tuh jasa arsitek, jasa kontraktor yang bangun rumah yang 3-4 lantai ya. Kita nggak bicara gedung tinggi ya. Kalau gedung tinggi kan masing-masing ya paling kalau nggak Wika ya Tata atau siapa gitu ya. Selama B2C atau B2B-nya masih yang 4-5 lantai itu masih bisa dilakukan digital marketingnya. Jadi masih mencari di Google, di mesin pencari. Tipsnya seperti apa, Pak? Kalau untuk di bidang jasa konstruksi kira-kira? Paling tepat mungkin kalau yang memang rumahnya selama masih jasa arsitek dan sekalian lain ya, masih lifestyle, Instagram Ads masih boleh. Tapi kalau sudah jasa konstruksi, pekerjaan, M&A segala macam, itu lebih baik ke Google Text Ad. Ya, karena mereka biasanya browsing dulu. Betul. Iklan kita atau artikel kita gitu ya. Baru ya, kita lebih serius. Kalau lebih serius ke Google Text Ad, mesin pencari. Ya. Nah, kalau dari Google Ad tadi Pak Alex, ad berapa minimal budget yang bisa dimulai untuk iklan di sana? Sama 20 ribuan sudah bisa Pak sekarang. 20.000 per hari udah bisa. Iya. Dan enaknya kita bisa tentukan per hari Bapak Ibu. Ya Pak Tri. Jadi misalnya budget kita misal budget kita 100 juta. Ya udah tinggal dibagi 30, satu hari 3 juta. Kalau budgetnya sebulan memang cuman 1,5 juta, ya per harinya di limit di 50.000. Nanti jadi sebulan itu nggak akan lebih dari 1.500.000. Jadi sangat fleksibel. Misalnya pas Lebaran hari H-nya, hari plus H+1, Anda nggak mau iklan, ya Anda tinggal stop aja iklannya. Iklannya stop. Seperti nonton video. Dan bisa mengganti kata kunci Pak Alex ya? Bisa apa Pak? Kalau misalkan nih dalam 1 minggu dengan kata kunci tertentu besok diganti karena tidak efektif. Atau kata kunci itu bisa diganti setiap saat. Mau tiap 5 menit diganti, ditambah, dikurangi juga bisa. Bisa ya? Bisa, nggak masalah. Jadi tidak terlalu mengganggu. Jadi reviewnya bisa lebih cepat gitu ya? Betul. Dan teman-teman mungkin di sini ada yang masih agak awam dengan Facebook Ad, Instagram Ad, Google Ads ya. Jangan khawatir, tinggal buka YouTube bagaimana menjalankan Google Ads. Semua ada informasinya. Ya, tapi kalau Anda nggak punya waktu ya tinggal Anda cari konsultan ya. Oke. Dari Pak Seril tadi, Bu Seril ini sudah ya tadi ya? Sudah. Ini sudah. Saya lanjut ke Pak Farizan Zakiri. Bisa. Selamat sore Pak Alex, Pak Tri, maaf apa boleh di-share bahan presentasinya dalam bentuk PDF? Silakan Pak. Boleh ya, Pak Alex. Nanti mungkin panitia akan bantu share kepada Bapak Ibu sekalian melalui email ya. Bapak Ibu sekalian. Sangat bermanfaat. Terima kasih. Lanjut nih. Sama-sama besar. Nah, ini dari Pak Hans Kui. Apakah Bapak ada strategi demografi marketing, Pak? Seperti segmen umur tertentu bagus pakai media online apa atau segmen keuangan bagus pakai media apa? Nah, ini enaknya Pak Hans ya, kalau misalnya kita iklan Facebook Ads atau Instagram Ads, itu ada waktu kita masuk ke dalam ke dashboardnya nanti ada pilihan Pak. Jadi Anda mau membidik pengguna misalnya misalnya pengguna handphonenya, smartphone-nya apa? Misalnya Anda jualnya mobil kelas yang mahal, misalnya BMW, Mercedes ya. Anda nanti tinggal bidiknya misalnya pengguna iPhone 9 atau iPhone X saja, iPhone 10. Jadi bisa seperti sedalam itu. Ya, bisa seperti itu. Jadi yang hanya bisa melihat yang pengguna iPhone X aja gitu ya. Betul. Atau yang interestnya yang pakainya iPhone X gitu. Kalau pakai Nokia jadul seperti saya yang nggak akan melihat iklannya. Biasanya ada software yang useful. Banyak sekali Pak software Pak. Tapi kalau saya boleh sarankan Pak Hans belajar dulu ya secara manual, belajar otodidak atau mau belajar di YouTube atau mau ikut workshop silahkan. Baru beli software. Jangan beli software tanpa Anda mengerti. Percuma juga. Akhirnya jadi buang duit ya, nggak ngerti juga dan nggak kepake juga.
ada baiknya Bapak belajar dulu dengan cara apa ya, otodidak atau the hard way lah. Cara benar-benar belajar, sudah ngerti baru pakai software. Nah ini banyak ya. Pertanyaan lanjutan dari Bu Anissa Rahmatika, Pak Alex. Apakah Google Text Ads berhubungan dengan SEO dan SEM, Pak? Lumayan berhubungan, Bu. Jadi waktu Ibu Anissa, waktu Ibu pasang iklan, jadi untuk mendapatkan harga yang murah dan posisi yang terbaik, itu akan dilihat relevansinya antara iklan, antara keyword, dan antara landing page website Anda. Tentunya semakin baik SEO dari website Anda, ya, iklannya akan semakin murah biayanya dan posisinya akan semakin atas. Jadi memang agak berkaitan, ya. Oke, berkaitan Pak Alex ya. Kalau yang ini berkaitan. Diterangkan Pak Alex ya tentang software yang useful ya. Sudah ini ya tadi ya. Sudah. Oke. Pak Alex, kalau tadi kita kan bicara tentang efektivitas. Kalau dari sisi konten, mungkin Pak Alex kan banyak bertemu dengan banyak klien nih Pak Alex. Konten yang menarik di sosial media atau di mata netizen itu konten seperti apa sih Pak? Kita bicara untuk umat manusia dulu nih Pak. Umat manusia secara umum itu kan pasti kalau ada yang berbau kekerasan, ya, berbau seks. Yang lucu-lucu, ya. Tapi kan yang dua pertama ini kan kita nggak mungkin iklankan atau konten website kita seperti itu, Pak. Betul. Ya, jadi kalau saya memilih kontennya itu yang lucu dan informatif. Ya, kalau kita bicara sosial media itu pasti harus yang informatif dan agak lucu, Pak. Tapi kalau website jangan yang lucu ya, yang informatif. Tapi pilihan kita cuma dua itu sih, Pak. Ya. Lucu kalau nggak informatif gitu ya? Iya, kalau yang kekerasan atau yang seksual atau yang sara kan kita nggak boleh. Ya, yang lucu, yang mudah diingat, yang sesuatu yang kepengen kita sharingkan ke teman kita. Jadi kita ingat aja kalau kita dapat sesuatu yang bagaimana kita kepengen sharing ke teman kita kan. Nah, kalau kita bisa ketemu yang seperti itu, misalnya konten iklan kita, wah lucu banget, gokil banget gitu ya, sampai meskipun temannya nggak butuh produknya, kita sharing. Wah lucu nih, lihat nih gitu. Nah itu pasti akan viral Pak. Nah kalau diimplementasikan di bahasa iklan Pak Alex, baik di yang berbentuk display atau yang teks tadi atau yang bentuk video, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan oleh para pelaku brand ini Pak? Kalau iklan video ya Pak ya? Bisa teks, bisa display atau video, Pak. Kalau iklan teks ya, pertama kan Google Ads itu kan cuma 4 baris ya, pertama ya Bapak Ibu ya. Pertama itu yang namanya title ya. Tentunya misalnya Anda jualan genset ya, contohnya. Mungkin paling atas itu pasti ada kata kunci yang Anda bidik. Genset murah. Ya, genset murah, servis terjamin. Jadi harus ada kata kunci di iklan itu supaya posisinya baik di atas. Kalau kata kuncinya aja nggak ada, iklanin genset tapi iklannya misalnya generator gitu, itu kan dua hal yang berbeda. Betul. Ya, jadi harus ada kata kunci yang tepat. Yang menjual gitu Pak Alex. Yang menjual dan orang kalau lihat iklan Anda langsung mikir ini yang saya mau gitu. Semua orang kan mau barang itu yang murah, yang bagus gitu kan? Betul. Ya, dan yang cepat bisa direspons gitu. Nah, tidak free delivery atau apa gitu. Pak Alex, tidak semua kan memiliki brand yang kuat, Pak Alex. Apakah memungkinkan untuk pemain startup untuk bisa lebih stand out? Sangat mungkin, Pak. Justru dengan beriklan itu kita bisa membuat brand kita kuat. Atau brand kita terang benderang. Kalau kita nggak pernah eksis, cuman dari mulut ke mulut, susah Pak ngarepin zaman sekarang Pak. Soalnya yang saya lihat sekarang ini Pak ya, teman-teman saya yang anaknya baru melahirkan, itu biasanya dia akan tanya ayahnya atau ibunya atau tantenya, dokter kandungan yang bagus di mana sih? Atau namanya siapa gitu ya. Tapi si anak ini pasti akan Google juga. Betul. Jadi meskipun hal-hal yang agak tradisional seperti dokter kandungan, mereka nyari juga, Pak.
Iya. Oke, Pak Alex. Ini lanjut ke dua pertanyaan terakhir nih. Pertanyaannya sama, Pak Alex. Oke. Saya mau bertanya, Pak Alex, bagaimana cara untuk men-switching brand tadi? Yang mana, Ini kan Pak? Sorry. Pak Satria Gunawan, Pak, sama Pak Nono Rustono. Oh, ini. Yang terakhir, dua terakhir, Pak. Dari Pak Satria Gunawan, saya mau bertanya kepada Pak Alex, bagaimana cara untuk men-switching brand tadi, Pak? Switching brand. Ya. Switching itu maksudnya, yang kayak tadi ya? Ya. Oke, gini, ada misalnya, ada itu, Pak ya. Saya contohnya yang di luar aja ya, supaya enak gitu. Nanti kalau ada dari S-Hardware nanti marah. Misalnya saya dealer mobil Honda Jazz jangan di Jakarta lah, di Australia yang contohnya ya. Misalnya di Sydney. Saya dealer mobil Honda Jazz. Saya tahu pesaing Honda Jazz itu kurang lebih misalnya Toyota Yaris. Jadi waktu saya pasang iklan, saya kata kunci yang saya bidik itu Toyota Yaris. Nama atau mereknya si kompetitor. Ya, mungkin kata-kata iklannya kalau saya boleh bahasa Indonesia kan kurang lebih begini. Cari Toyota Yaris, ada alternatif lain loh, Honda Jazz. Ya mungkin ya seperti itu gitu Pak, tanpa menjelek-jelekan si Toyota Yarisnya. Ya itu nggak etis kalau kita menjelek-jelekan. Tapi kalau kita bilang alternatif terbaik adalah ini gitu. Ya kayak tadi kan si Monotaro itu pasang iklan dengan kata kunci hardware atau S-Hardware. Ya. Jadi waktu orang nyari S-Hardware, ada Monotaro gitu. Caranya seperti itu sih sebetulnya. Atau kalau memang mau dibuat iklan, dibuat seperti parodi lah ya, parodi gitu misalnya. Ada orang mau belanja misalnya ke toko X gitu ya, sudah sampai di depannya, tiba-tiba dia dapat telepon dari temannya. Kenapa kamu nggak ke toko Y aja gitu? Temennya bilang toko Y lebih murah loh, lebih lengkap. Ya, misalnya bisa dibuat video lucu seperti itu, ya bisa-bisa aja Pak, tanpa menjelek-jelekan si toko X-nya. Ada case tadi nggak Pak? Yang tadi aja Pak, yang Bapak lihat itu Monotaro sama S-Hardware. Kalau yang klien saya dia marah. Tapi banyak kok, coba Bapak iseng-iseng aja. Cari merek tertentu, itu suka ada yang ngejegal di atas Pak. Iya. Sering sih Pak. Iya. Main tiket online marketplace tiket juga modelnya. Iya, betul. Dari brand tertentu dia muncul di depan. Betul. Atau di samping. Betul. Iya. Ini ada Pak Dixon nanya perguruan tinggi. Oke. Yang mana Pak Lek? Pak Dixon Silitonga. Saya bacain aja ya Pak Tri. Oke, silakan. Ada pertanyaan, kalau promosi perguruan tinggi, media yang paling efektif digunakan apa? Dan kontennya apa? Kalau saya boleh mencontoh yang tadi, UMN ya, UMN dan satu lagi saya lupa, masalah BINUS juga sedang iklan. Kalau memang ada promosi Pak, misalnya promosinya bisa dicicil 6 bulan, 12 bulan, atau apapun ya, itu ditampilkan. Di mana-mana juga manusia ini kan suka yang promo ya, betul ya Pak ya? Betul. Jadi kalau memang ada promonya ditampilkan. Kalau memang ada sertifikasinya, misalnya terpilih sebagai universitas terbaik kedua atau top 5 di Indonesia, itu boleh ditampilkan. Nah, kalau media mananya, nah mungkin Pak Dixon lebih tahu nih, yang menentukan itu orang tuanya atau anaknya sebetulnya, ya. Biasanya sih orang tua kali ya Pak ya, Pak Tri. Ya, kuat juga kecenderungan dua-duanya sih Pak. Dua-duanya, oke. Orang tua sangat berpengaruh besar. Iya, kalau dua-duanya ya kita main dua-duanya. Seperti tadi orang tuanya itu UMN dia tampilkan di kompas.com. Ya. Tapi untuk anak-anaknya, kenapa kita nggak buatin videonya yang kekinian? Kalau
ke perguruan tinggi ini loh ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu mahasiswinya gitu. Ya. Pokoknya bikin kekinian sehingga si anak bilang ke orang tuanya, ayah, daftarnya ke sini aja gitu. Ya, dari sisi ayahnya kita brainwash juga gitu dengan promo, dengan akreditasinya atau apanya gitu. Ya. Bisa dari dua-duanya Pak Dikson. Kontennya ya, intinya sama sih. Kalau Pak Dikson sebagai orang tua atau sebagai anak kepengennya perguruan tinggi yang seperti apa? Nah, itu yang dikasih. Pak Nono, sama ya, Pak Nono sama Pak Dikson sama pertanyaannya. Good question Pak Dikson. Sudah sama ya ke bawah ya Pak Alex? Ya sama. Oh, banyak dari universitas nih kebanyakan ya. Udah mau pendaftaran soalnya ya Pak Tri ya. Betul, Pak. Memang challenging kalau saya ngobrol dengan para pelaku bisnis di bidang pendidikan, Pak Alex. Memang mereka ketika edukasi berjalan mereka ya migrasi lah ya. Mereka ada yang pakai Google Meet dan lain sebagainya. Tapi ketika dihadapkan dengan situasi pandemi seperti ini, Pak Alex, challenge terbesar adalah mendapatkan siswa dan mahasiswa, Pak Alex. Nah itu ya betul, saya setuju banget. Tapi sebetulnya kan bisa bikin virtual tour kampusnya, Pak. Kampus dengan mahasiswa dan mahasiswi yang ganteng dan cantik itu ya maksud saya ya. Ya. Dengan dosennya yang kayaknya gaul kekinian itu kan yang dimauin kan. Betul. Labnya hebat, ya akses transportasinya bagus. Nah itu diketengahkan, dikemas dalam satu video singkat. Videonya jangan lebih dari 7 menit, nanti orang bosan. Ya 5-7 menit cukup. Okay. Nah itu karena nanti videonya itu bisa diviralkan oleh calon murid, calon mahasiswa-mahasiswi. Oke, baik Pak Alex. Rasanya waktu sudah ternyata sudah 1 jam lebih nih Pak Alex. Tips terakhir Pak Alex untuk para audiens dan para netizen semuanya, kira-kira apa Pak Alex untuk tips digital marketing yang mereka seperti tadi saya sudah di depan ya, intinya ini masalah besar sekali ya, masalahnya sudah global, tapi kita kalau saya boleh sarankan jangan fokus ke masalahnya dulu ya, fokus ke apa yang kita mau, apa yang perusahaan kita mau tuju. Kalau kita sudah tahu apa yang kita mau tuju, coba kita positive thinking. Mungkin ini karena COVID ini semua di rumah, ya mungkin kita promosinya lewat digital marketing, lewat di channel-channel yang ada yang mereka akses, internet, YouTube, ya segala macam. Jadi jangan galau, jangan bete, ya positive thinking dulu. Coba kita lihat ke dalam, kita kekuatannya apa, produk kita, brand kita apa. Kita lihat marketnya itu, audiensnya, calon customernya ada di mana, kita jangkau dengan digital marketing. Ya, intinya itu aja sih Pak. Thank you Pak Alex. Mudah-mudahan terima kasih. Kegiatan Info Brand Talk ini bermanfaat buat kita semua dan untuk para netizen semuanya. Jadi saya kira kegiatan digital marketing di era COVID seperti ini saya kira wajib gitu ya, karena memang tadi mendadak pasar offline sepi gitu ya, dan konsumen ketika ada melakukan work from home, mereka melakukan segala aktivitasnya di rumah gitu ya. Ketika segala aktivitasnya di rumah, tentunya mereka mulai dari belanja di rumah gitu ya, beribadah di rumah, bekerja di rumah, bahkan nonton TV tadi juga di rumah, nonton film di rumah. Sehingga aktivitas itu yang kita harus isi, bagaimana kreativiti kita untuk menangkap peluang di masa COVID ini. Kenapa? Karena di masa COVID itu biasanya ada dangers-nya, ada juga sisi opportunity-nya. Jadi kalau tadi Pak Alex sampaikan kita harus optimis, saya kira kita harus menatap optimisme ke depan. Nah, ketika ada permasalahan, saya kira ke depan kita akan ada suatu solusi untuk bisnis kita bersama. Terima kasih Pak Alex, sukses. Terima kasih Pak Tri. Kita semua berikan plus buat Pak Alex, mungkin silakan di unmute, berikan plus buat Pak Alex. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sukses untuk kita semua. Alex. Sahabat brand, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.